Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn Nadava Putri, NPM 2364005 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek Sistem Transportasi dengan judul Analisis Keselamatan Lalu Lintas dan Identifikasi Black Spot pada Ruas Jalan Silayur Kota Semarang, di bawah bimbingan Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT IPN. Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri membuat volume lalu lintasnya terus meningkat setiap tahun. Jalan Silayur sendiri berperan sebagai jalan penghubung antara permukiman, industri, dan perdagangan, sekaligus akses menuju Mangkang dan Jalan Pantura. Di ruas ini terjadi interaksi lalu lintas yang kompleks karena beragam jenis kendaraan bercampur dengan intensitas tinggi sehingga meningkatkan potensi konflik. Kondisi inilah yang mendasari perlunya identifikasi black spot agar penanganan yang dilakukan nanti benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 5 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kondisi lalu lintas pada ruas Jalan Silayur? Yang kedua, bagaimana karakteristik lalu lintasnya, meliputi volume, komposisi kendaraan, dan kondisi fasilitas jalan. Yang ketiga, bagaimana identifikasi lokasi yang berpotensi menjadi black spot. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang diduga mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Dan yang terakhir, bagaimana rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di ruas ini. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penulisan ini ada 5, yaitu menggambarkan kondisi lalu lintas pada ruas Jalan Silayur, lalu menganalisis karakteristik lalu lintas berdasarkan hasil survei lapangan, mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan, menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan, dan yang terakhir memberi rekomendasi penanganan guna meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Lokasi penelitian difokuskan pada ruas Jalan Silayur, Kota Semarang dengan analisis pada kondisi lalu lintas, fasilitas jalan, dan identifikasi lokasi black spot. Data yang digunakan berasal dari survei lapangan, observasi kondisi jalan, dokumentasi, dan studi literatur. Perlu kami sampaikan bahwa analisis ini merupakan kajian akademik untuk mata kuliah sistem transportasi, bukan dasar kebijakan resmi dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis lapangan serta kajian literatur keselamatan lalu lintas. Penelitian ini saya harapkan membawa 3 manfaat, yaitu secara akademis menambah wawasan mengenai analisis keselamatan lalu lintas dan identifikasi black spot, serta menjadi referensi bagi mahasiswa teknik sipil lainnya. Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengevaluasi keselamatan lalu lintas dan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan. Lalu, untuk saya sebagai penulis, dapat memberikan pengalaman langsung dalam survei lapangan, pengumpulan data, analisis lalu lintas, hingga penyusunan laporan ilmiah. Masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Tarmin tahun 2000, sistem transportasi terdiri dari manusia, kendaraan, jaringan jalan, dan sistem pengaturan lalu lintas yang saling berhubungan satu sama lain. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas harus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas, yaitu manusia dari sisi kedisiplinan dan kemampuan berkendara, kendaraan dari sisi kelayakan teknis, jalan dari sisi geometrik dan perkerasan, serta lingkungan dari sisi cuaca dan pencahayaan.
Di tengah tantangan perkotaan seperti pertumbuhan penduduk dan keterbatasan kapasitas jalan, perencanaan transportasi yang baik menjadi sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Penyebabnya bisa dari faktor manusia seperti kurang konsentrasi dan melebihi batas kecepatan. Faktor kendaraan seperti kerusakan sistem pengereman. Faktor jalan seperti perkerasan rusak dan tikungan tajam. Maupun faktor lingkungan seperti cuaca buruk dan pencahayaan yang kurang. Lalu konsep black spot sendiri merujuk pada lokasi atau segmen jalan dengan tingkat kejadian kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan lokasi lain di sekitarnya dalam periode waktu tertentu, yang diidentifikasi berdasarkan data kecelakaan, kondisi geometrik jalan, volume lalu lintas, dan hasil survei lapangan. Metode identifikasi black spot yang digunakan terdiri dari 5 tahap. 1. Pengumpulan data kecelakaan mencakup jumlah, lokasi, waktu, jenis, dan tingkat keparahan. 2. Survei kondisi jalan mencakup kondisi fisik, marka, rambu, penerangan, dan drainase. Lalu ketiga, analisis volume lalu lintas dan hubungannya dengan potensi kecelakaan. Keempat, evaluasi faktor penyebab dari sisi manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Lalu hingga penyusunan rekomendasi berupa perbaikan infrastruktur, perlengkapan jalan, pengawasan, dan edukasi. Metode ini membantu menentukan prioritas penanganan lokasi rawan kecelakaan efektif dan efisien. Lokasi penelitian ini berada di ruas Jalan Silayur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jalan ini menghubungkan kawasan permukiman, industri, dan perdagangan sekaligus menjadi akses menuju Mangkang, Jalan Pantura, dan Kabupaten Kendal. Lalu lintasnya didominasi sepeda motor dan kendaraan ringan, namun juga dilalui kendaraan berat dan truk logistik. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan kondisi lalu lintas berdasarkan pengamatan langsung yang diolah menggunakan data numerik hasil survei. Alur penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, survei pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan rekomendasi dan laporan. Untuk pengumpulan data ini dilakukan 4 hal. Observasi lapangan terhadap geometri jalan, perkerasan, marka rambut drainase, dan aktivitas masyarakat. Lalu survei volume lalu lintas dengan metode manual traffic counting untuk sepeda motor, kendaraan ringan, berat, dan bus. Dokumentasi berupa foto kondisi ruas jalan serta studi literatur dari PKJI 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jurnal, dan pedoman teknis terkait. Data tersebut kemudian dianalisis melalui 7 tahapan, yaitu editing data, lalu tabulasi data, analisis volume dan komposisi, analisis hambatan samping, analisis kondisi jalan, identifikasi black spot, dan penyusunan rekomendasi. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Dari hasil survei, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada jam puncak sore hari mencapai 3.786,80 SMP per jam. Jauh di atas periode pagi yang sebesar 2.422,65 SMP per jam dan siang yang sebesar 1.543,05 SMP per jam. Volume tertinggi di sore hari ini dipicu oleh aktivitas pulang kerja, pulang sekolah, dan distribusi barang.
Dari sisi komposisi kendaraan pada jam pagi, sepeda motor mendominasi dengan 1.869 kendaraan per jam. Diikuti mobil penumpang 278 kendaraan per jam, kendaraan sedang 31 kendaraan per jam, serta bus dan truk besar 28 kendaraan per jam. Pada sore hari, kecepatan kendaraan arah BSD tercatat 46,75 km per jam, sementara arah ngalian lebih rendah, yaitu 40 km per jam. Derajat kejenuhan atau DS ruas ini mencapai 0,92, mendekati kapasitas maksimum, dengan tingkat pelayanan atau loss berada di kategori E, yang berarti arus sudah mendekati kapasitas jalan. Hambatan samping tertinggi terjadi pada pagi hari dengan frekuensi berbobot 930,7, didominasi oleh kendaraan yang keluar masuk akses bangunan, dengan kapasitas ruas jalan sebesar 2.520,40 SMP per jam, menurut metode PKJI 2003. Kondisi DS 0,92 ini menunjukkan ruang gerak kendaraan yang terbatas dan potensi antrian tinggi, di mana pada level loss A, gangguan kecil saja sudah dapat memicu perlambatan arus. Sebagai penutup, ada 5 kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, Jalan Silayur memiliki arus lalu lintas tinggi dengan puncak pada sore hari sebesar 3.786,80 SMP per jam, didominasi sepeda motor. Lalu yang kedua, kecepatan kendaraan arah ngalian lebih rendah dibanding arah BSB, akibat hambatan samping dan volume kendaraan yang tinggi. Yang ketiga, hambatan samping dominan berupa kendaraan keluar masuk akses jalan yang memicu perlambatan arus. Yang keempat, derajat kejenuhan 0,92 dengan tingkat pelayanan E menunjukkan arus sudah mendekati kapasitas maksimum jalan. Dan yang kelima, segmen dengan volume tinggi, kecepatan rendah, dan hambatan samping tinggi inilah yang berpotensi terbesar menjadi black spot. Berdasarkan temuan tersebut, saya sampaikan 6 saran. 1. Meningkatkan rambu peringatan, marka jalan, dan penerangan pada lokasi berpotensi black spot. Menata akses keluar masuk kendaraan pada permukiman, pertokoan, dan fasilitas umum. Menegakkan aturan lalu lintas terhadap parkir sembarangan dan perilaku berkendara beresiko. Mendorong disiplin pengguna jalan dalam mematuhi rambu, marka, dan batas kecepatan. Menggunakan data kecelakaan yang lebih lengkap, yaitu 3-5 tahun terakhir untuk penelitian lanjutan, serta mengombinasi analisis dengan data geometrik, kekerasan cuaca, dan perilaku pengguna jalan secara lebih komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis keselamatan lalu lintas dan identifikasi black spot pada ruas jalan Selayur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.